Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfra Valentiana. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkannya. Tujuan keseluruhan auditor independen dan berlaku dari auditor yang sesuai dengan standar auditing Australia. Artinya, seorang auditor melapor bahwa laporan keuangan menurut mereka benar dan wajar apabila terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Meskipun tidak mungkin untuk mengalihkan risiko audit, akan berupaya untuk menguranginya ketika rendah yang dapat diterima. Model risiko audit dan komponennya. Risiko kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Di bagian keuangan tingkat laporan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Misalnya jika klien membeli sistem komputer baru dan tidak melatih staf secara memadai dalam penggunaannya, di sana risiko kesalahan saat pencatatan transaksi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Materialitas dibagi menjadi dua, yaitu materialitas kualitatif dan kuantitatif. Informasi dapat dianggap material karena sifat dan besarnya suatu item yang dipertimbangkan, material karena sifatnya disebut materi secara kualitatif. Suatu item yang dipertimbangkan, praktis karena besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Padahal konsep tersebut tidak saling eksklusif karena mungkin informasi menjadi immaterial secara kualitatif dan kuantitatif. Sekarang mereka dijelaskan secara terpisah untuk membantu pemahaman. Faktor materialitas kualitatif informasi dianggap secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk alasan selain besarnya. Mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka, klien mereka, sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk perusahaan yang terdaftar, pengguna utama adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utama umumnya adalah pemilik dan atau pemberi dana utama. Strategi audit. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Strategi audit yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit dan memberikan dasar untuk pengembangan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada bawaan dan pengendalian awal auditor penilaian risiko. Strategi audit adalah komponen kunci dari fase penilaian risiko audit. Ini menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah audit akan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Ada dua, yaitu profitabilitas adalah umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan kinerja staf senior. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Sebuah perusahaan akan melacak pendapatan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tren. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Prosedur analitis dibagi menjadi 4, ada perbandingan, analisis tren, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan dari anggaran. Saat membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, apakah signifikan dan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Itu dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun berikutnya. Sebagai persentase dari pangkalan itu, memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah waktu.
Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan, seperti faktor ekonomi, resesi, dan yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Dan yang terakhir ada analisis rasio. Dilakukan oleh auditor untuk membangun atau menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Prosedur analitis. Prosedur analitik dibagi menjadi dua, yaitu prosedur analitik lainnya dan faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer andalan digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien seperti buku besar dan jurnal. Dan ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah kendalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang signifikan pada catatan klien dan tidak dapat diandalkan, karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka mereka cenderung tidak mengandalkan prosedur analitis. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.